Halo semua, selamat datang kembali di channel Frau ID. Dan di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari game GTA The Lost and Damned. Jadi, game GTA The Lost and Damned merupakan DLC dari game GTA 4. Di sini sebelum kalian tonton video alur cerita game GTA The Lost and Damned yang ini, kalian disarankan untuk menonton terlebih dahulu video alur cerita game GTA 4 yang pernah dibuat di channel ini. Yang dimana cerita GTA 4 ke GTA The Lost and Damned itu nyambung karena peristiwanya itu atau ceritanya sama-sama terjadi di Liberty City dan terjadi pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2008. Cuma kitanya aja berperan sebagai geng motor yang nantinya itu bakalan nyambung lah jadi sudut pandangnya geng motor, dan kita juga bakalan nyambung ke sudut pandang game GTA 4-nya. Namanya juga DLC, pasti nyambung ke cerita yang ada di game GTA 4-nya. Oke, lanjut kita ke cerita utamanya aja ya. Jadi, tokoh utama di game GTA The Lost and Damned ini bernama Johnny Klebitz, seorang geng motor dari The Lost MC. Sekedar informasi bahwa Johnny Klebitz lahir di keluarga Yahudi dan memiliki seorang kakak bernama Michael Klebitz yang menjadi supir bus. Ibu Johnny menginginkan Johnny untuk menjadi militer, tapi yang ada justru Johnny malah menjadi geng motor. Di geng motornya Johnny menjabat sebagai wakil presiden. Dan untuk presiden dari The Lost MC itu bernama Billy Gray. Sekarang Billy Gray itu sedang direhabilitasi di sebuah tempat rehabilitasi karena si Billy Gray itu adalah pecandu narkoba. Nah, lanjut ke cerita utamanya yang bersetting pada tahun 2008. Si Billy Gray ini bebas dari rehabilitasi dan seluruh anggota dari The Lost MC itu menjemput si Billy Gray, dan akhirnya si Johnny Klebitz kembali memberikan sebuah jabatan kepresidenannya kepada si Billy Gray. Karena pada saat Billy Gray direhab, itu jabatan presidennya ada di si Johnny. Nah, setelah si Billy kembali, jabatan presidennya diberikan lagi kepada si Billy dan Johnny kembali menjadi wakil presiden. Namun datangnya si Billy Gray malah membuat geng The Lost MC kacau, karena sebelumnya The Lost MC sudah berdamai dengan musuh bebuyutan mereka yang bernama geng Angel of Death. Datangnya Billy justru malah merusak perjanjian perdamaian antara geng The Lost MC dan Angel of Death, yang dimana tadinya geng The Lost MC dan geng Angel of Death itu sudah berdamai, sudah gencatan senjata, dan sudah berjanji tidak akan lagi ada gesekan, apalagi perang. Tapi perjanjian damai tersebut harus hancur setelah si Billy Gray datang dan memutuskan untuk menyerang geng Angel of Death, yang dimana beberapa wilayah geng motor Angel of Death itu diambil alih oleh geng motor The Lost MC, maupun sebaliknya geng motor The Lost MC juga beberapa wilayahnya ada yang diambil oleh geng motor Angel of Death. Nah, di tengah peperangan antara geng motor The Lost MC dengan Angel of Death, salah satu member penting dari geng motor The Lost MC yang bernama Jason Michaels itu harus mati terbunuh, yang dimana geng motor The Lost MC itu menyangka kalau dibunuhnya Jason Michaels itu oleh geng Angel of Death. Tapi kenyataannya kalau kalian nonton seluruh alur cerita game GTA 4 atau main game GTA 4, si Jason Michaels ini dibunuh oleh Niko Bellic atas perintah dari Michael Faustin yang menyuruh Niko untuk membunuh pacar dari anaknya Michael Faustin. Nah, pacar dari anaknya Michael Faustin itu bernama Jason Michaels yang merupakan anggota penting dari geng The Lost MC. Makanya game ini itu merupakan pelengkap cerita dari game GTA 4 ya. Kalian bisa tonton alur cerita GTA 4 di deskripsi atau di pin komentar. Nah, singkat cerita, akhirnya si Niko Bellic itu berhasil membunuh pacar dari anaknya Michael Faustin yang bernama Jason Michaels, yang merupakan anggota dari The Lost MC atas perintah si Michael Faustin. Dan anggota The Lost MC, bahkan si Johnny Klebitz pun gak tahu kalau yang ngebunuh si Jason itu merupakan Niko Bellic. Semua anggota The Lost MC berasumsi kalau yang ngebunuh Jason itu merupakan anggota dari Angel of Death. Dan singkat cerita, Johnny Klebitz juga bekerja dengan Elizabeth Torres, yang dimana Elizabeth Torres merupakan pengedar narkoba, yang dimana Johnny bekerja dengan Elizabeth Torres untuk mengantarkan narkoba. Dan ternyata Niko Bellic juga bekerja bersama Elizabeth Torres. Nah, singkat cerita, Johnny dan Niko Bellic itu ditugaskan oleh Elizabeth Torres untuk melakukan tugasnya ini, melakukan transaksi narkoba dengan seorang geng. Tapi sayangnya transaksinya gagal. Ternyata pembeli dari narkoba tersebut itu merupakan mata-mata dari kepolisian. Singkat cerita, setelah Johnny Klebitz itu bekerja dengan Elizabeth Torres bareng si Niko Bellic, ketua dari The Lost MC yang bernama Billy itu memperkenalkan Johnny kepada Thomas Stubbs, yang dimana Thomas Stubbs itu merupakan seorang DPR Amerika Serikat yang korup, yang dimana si Thomas Stubbs ini meminta bantuan kepada
geng motornya Los MC agar dirinya itu memenangkan pilkada, namun dengan cara yang licik dan meminta bantuan Johnny. Akhirnya Johnny membantu si Thomas Stubbs ini dalam pilkadanya. Nah, sekedar info, Billy itu kenal Thomas Stubbs dari mantan pengacaranya dulu pada saat si Billy itu direhabilitasi. Yang dimana mantan pengacaranya itu memperkenalkan si Billy ini ke Thomas Stubbs yang merupakan DPR korup itu. Nah, setelah Billy bebas, akhirnya si Thomas Stubbs itu meminta bantuannya Billy agar dirinya itu bisa memenangkan pilkada dengan meminta bantuan kepada anggota dari Los MC, dan akhirnya si Billy itu memperkenalkan Johnny kepada Thomas Stubbs. Ya udah, singkat cerita, setelah Johnny itu berhasil melakukan beberapa pekerjaan untuk si Thomas Stubbs itu alias DPR korup itu, Johnny dan anggota Los MC lainnya itu mencuri sebuah narkoba dari geng Angel of Death, yang dimana ternyata geng Angel of Death itu mendapatkan narkobanya dari hasil mencuri juga kepada geng Triad. Jadi ternyata narkoba aslinya itu milik geng Triad, namun sekarang ada di tangan si geng The Los MC alias gengnya Johnny. Jadi kalau kalian bingung gini, jadi narkobanya itu awalnya milik geng Triad, tapi malah dicuri oleh geng Angel of Death. Narkobanya itu malah dicuri lagi oleh geng The Los MC. Ingetin ya, jadi narkobanya ini aslinya milik geng Triad. Ingetin ya bro, karena nanti narkobanya ini bakalan berperan penting untuk alur cerita game GTA The Lost and Damned ini. Nah, singkat cerita, ketua geng dari The Lost MC yang bernama Billy iri dan takut kepemimpinannya diambil alih oleh si Johnny. Wajarlah bro kalau si Billy ini memiliki sifat paranoid seperti ini, karena si Billy itu adalah pecandu narkoba, samalah seperti sifatnya Virgil di game The Warriors. Makanya si Billy ini mengadu domba geng motor The Lost MC kepada ketua geng Triad, yang dimana si Billy ini bilang kepada ketuanya The Lost MC kalau ternyata narkoba milik geng Triad ini ada di geng motornya si Billy alias geng motornya The Lost MC, dan bilang juga ke ketuanya geng Triad kalau yang sering bikin ulah di gengnya itu adalah si Johnny. Otak dari pencurian narkobanya itu adalah si Johnny, kata Billy ke si ketua geng Triad. Padahal itu hanyalah fitnah yang diberikan si Billy kepada ketua geng Triad agar si Johnny dibunuh. Padahal sebenarnya permasalahannya itu ada di si Billy dari tadi ya, yang awalnya aman sejahtera malah dirusak sama si Billy. Dan di situ Billy bilang ke ketua geng Triad agar membunuh si Johnny pada saat transaksi narkoba nanti. Nah, akhirnya si Billy balik lagi tuh ke clubhouse-nya atau ke markasnya geng The Lost MC dan mengatakan ke Johnny dan kawan-kawan bahwa kita itu harus menjual narkoba ini ke geng Triad. Ya namanya juga geng motor, nurut aja dong sama ketua, karena prinsip dari geng motor itu adalah loyalitas. Dan akhirnya si Billy memerintahkan Johnny dan temannya yang bernama Jim untuk pergi ke dalam dan melakukan transaksi dengan geng Triad. Sedangkan Billy dan juga temannya yang bernama Brian itu speak-speaknya ingin menjaga di luar. Nah, akhirnya Johnny dan Jim pergi ke dalam untuk melakukan transaksi dengan geng Triad. Ternyata di situ tiba-tiba geng Triad itu malah marah-marah dan bilang ke si Johnny kalau lu itu malah mencuri narkoba milik gua, kata geng Triad. Nah, akhirnya Johnny dan Jim itu justru malah ditembaki oleh geng Triad dan narkobanya itu malah diambil. Akhirnya Johnny dan Jim kabur pulang tanpa membawa apa-apa alias tangan kosong. Singkat cerita, dari tembak-menembak tersebut akhirnya Johnny dan Jim berhasil lolos. Nah, ketika Johnny dan Jim lolos, di situ mereka berdua melihat ketuanya yang bernama Billy Gray itu dikepung dan ditangkap oleh polisi. Saat dikepung, di situ Billy justru malah teriak-teriak kalau si Johnny menjebaknya. Johnny set up katanya. Padahal yang menjebak si Billy adalah geng Triad. Geng Triad lah yang menelpon polisi untuk menangkap si Billy. Niatnya ingin menjebak dan membunuh anggota gengnya sendiri yang bernama Johnny Klebitz. Justru malah si Billy yang dijebak oleh geng Triad. Karena si Billy Gray sudah tidak ada lagi, akhirnya kepemimpinan presiden dari geng The Lost MC itu diberikan kepada si Johnny lagi di geng motor The Lost MC. Tapi singkat cerita, satu orang anggota dari geng motor The Lost MC yang sebenarnya merupakan partner atau teman dekat dari si Billy yang bernama Brian Jeremy itu gak setuju kalau si Johnny jadi presiden lagi. Karena menurut si Brian,
Yang pantas jadi presiden The Lost MC hanyalah si Billy, dan Brian masih percaya sama kepemimpinannya si Billy. Karena Brian yang gak setuju sama si Johnny Klebitz, akhirnya Brian menjebak si Johnny Klebitz, yang dimana di situ geng The Lost MC itu terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama kubu Johnny dan kedua kubu Brian. Nah, kubu si Brian ini ditugaskan untuk membunuh si Johnny. Namanya tokoh protagonis, pasti Johnny dapat menghandle hal tersebut. Masa tokoh protagonis mati? Kan konyol gitu. Yang ada justru malah si Johnny dapat membalikan keadaan dengan membunuh si Brian. Agar geng motor The Lost MC tetap berjalan, Johnny selaku ketua akhirnya bekerja sama dengan geng motor kecil-kecilan yang ada di Liberty City, yaitu geng motornya Uptown Raiders. Uptown Raiders itu merupakan geng motor yang ada di daerah Brooklyn kalau tidak salah ya. Itu Johnny kenal si Uptown Raiders, geng motor Uptown Raiders itu dari Elizabeth Torres. Nah, untuk geng motor Uptown Raiders ini beranggotakan banyak sih sebenarnya. Cuma anggota pentingnya itu ada dua orang, yaitu Mark dan Desean. Tapi yang paling ikonik itu adalah si Mark, yang dimana Johnny itu melakukan beberapa pekerjaan ke si geng motor Uptown Raiders, terutama ke si Mark, yang dimana nanti Johnny itu bekerja sama dengan geng Uptown Raiders gitu. Dan singkat cerita, saat Johnny Klebitz berbisnis dengan si Mark di geng Uptown Raiders, Johnny menemukan mantan pacarnya yang bernama Ashley, yang dimana pada tahun 2007 diceritakan kalau si Johnny dan si Ashley ini sempat berantem gitu, hingga akhirnya si Ashley ini berontak dan kabur dan bersembunyi di sebuah rumah kosong, yang dimana di sana tuh si Ashley ini tinggal dengan para laki-laki entah dari geng mana gitu. Dan akhirnya si Johnny mengajak kembali Ashley ke klub motornya The Lost MC dan mengajak kembali berpacaran. Dan ternyata di situ si Ashley itu mempunyai hutang yang banyak kepada mafia Rusia. Jadi mana si Ashley itu kan ingin membeli narkoba, cuma dia itu gak punya uang dan akhirnya minjem uang ke mafia Rusia. Hutangnya ini udah lama gak dibayar. Sebagai bentuk penebusan hutangnya, Johnny disuruh oleh mafia Rusia untuk menculik Roman Bellic, sepupunya si Niko Bellic, sebagai gantinya gitu. Karena si Ashley ini udah punya hutang lama gak dibayar gitu. Jadi sebagai bentuk penebusannya, si Johnny disuruh untuk menculik si Roman. Dan si Ashley ternyata mempunyai hubungan dengan Ray Boccino. Nah, buat kalian yang nggak tahu siapa itu Ray Boccino, jadi Ray Boccino merupakan bawahan dari mafia Pegorino. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu Ray Boccino dan apa itu mafia Pegorino, gue saranin buat kalian nonton dulu seluruh alur cerita game GTA 4 yang udah pernah gue buat. Gue taruh dah linknya di deskripsi atau di pin komentar. Oke, lanjut. Nah, selain bekerja dengan mafia Rusia, Johnny juga bekerja dengan si Ray Boccino, karena Ray Boccino juga itu banyak dihutangin sama si Ashley. Nah, sebagai bentuk penebusan hutangnya si Ashley, Johnny itu bekerja dengan si Ray Boccino, yang dimana sekedar info, Niko juga bekerja dengan Ray Boccino. Dan akhirnya singkat cerita, Ray Boccino memerintahkan si Johnny untuk mencuri sebuah diamond atau sebuah berlian dari Gay Tony, yang dimana geng motor The Lost MC itu nantinya akan mencuri sebuah berlian dari Gay Tony, yang dimana Gay Tony itu sedang melakukan transaksi dengan seseorang penjual berlian. Dan di situ si Gay Tony ditemani oleh Luis Lopez dan seorang pacarnya. Nah, buat kalian yang gak tahu siapa itu Gay Tony dan siapa itu Luis Lopez, itu merupakan tokoh yang ada di game GTA The Ballad of Gay Tony. Nantilah untuk ceritanya bakalan kita bahas. Dan akhirnya di situ Johnny ditemani oleh geng The Lost MC lainnya berhasil mencuri uang yang ada di koper dan juga sebuah berlian yang sedang dilakukan transaksi di sana. Dan inilah dia awal mulanya terjadi perebutan berlian di antara ketiga tokoh protagonis game GTA 4. Kalau kalian udah nonton seluruh alur cerita game GTA 4, pasti kalian ngerti lah sedikit. Tapi kalau kalian ingin lebih ngerti, kalian tunggu seluruh alur cerita game GTA The Ballad of Gay Tony yang bakalan dibuat di channel ini. Dan singkat cerita, di malam harinya Johnny Klebitz itu diperintahkan oleh Ray Boccino untuk menemani Niko dalam melakukan transaksi berlian, yang dimana berlian yang tadi udah diambil atau dicuri oleh si Johnny
akan dijual kepada orang Yahudi. Di tengah melakukan transaksi tersebut, tiba-tiba Luis Lopez datang dan menembakkan senjata kepada orang Yahudi dan menggagalkan transaksi tersebut. Nah, si Luis Lopez ini merupakan bodyguard dari Gay Tony, dan si Luis Lopez ini diperintahkan oleh Gay Tony untuk kembali mengambil berlian yang tadi dicuri oleh si Johnny. Di tengah peperangan ini, si Johnny justru malah mengambil kesempatan untuk mencuri sebuah koper yang berisi banyak uang. Karena berisi banyak uang, di sini si Johnny justru malah mengkhianati Ray Boccino dengan membawa kabur koper yang berisi uang tersebut karena banyak. Nah, hal itu membuat Ray Boccino marah dan menculik seorang temannya Johnny yang bernama Jim. Nah, akhirnya si Johnny berhasil menyelamatkan temannya itu yang bernama Jim, dan akhirnya setelah itu mereka berdua kabur dan pergi berpencar karena mereka itu sama-sama dikejar oleh komplotan atau orang-orangnya si Ray Boccino. Saat si Johnny pergi atau berhasil kabur dan pergi ke clubhouse-nya, si Johnny itu bertemu dengan pacarnya yang bernama si Ashley, dan disitu si Ashley sedih dan mengatakan ke Johnny kalau si Jim itu sudah tewas. Si Johnny kaget, padahal barusan Jim dan Johnny itu kan baru aja bebas dan baru aja kabur dari sekapannya si Ray Boccino. Nah, ternyata di sini terjadi plot twist. Nah, jadi saat Johnny dan Jim memutuskan untuk berpencar, masing-masing dari mereka kan itu dikejar oleh orang-orang dari suruhan si Ray Boccino yang akan membunuh si Johnny dan juga si Jim. Nah, si Johnny sendiri itu sudah berhasil membunuh semua orang-orang suruhan dari si Ray yang akan membunuh si Johnny. Nah, lalu bagaimana dengan si Jim? Nah, sementara di tempat yang sama dan di waktu yang sama, di posisi Jim justru malah dikejar oleh orang suruhan Ray Boccino yang lain yang bernama Niko Bellic. Dan akhirnya Jim dibunuh oleh Niko Bellic. Rip Jimmy. Mungkin akan lebih seru sih jika kita melihat keadaan yang dibalik. Johnny berhadapan dengan si Niko. Wah, itu pasti seru banget sih. Tapi tunggu dulu. Ternyata Niko sudah siap untuk berhadapan dengan Johnny. Tapi sayangnya Johnny tidak berada di situ. Dan memang pada awalnya Ray Boccino itu memerintahkan Niko untuk membunuh si Johnny. Tapi si Johnny-nya kagak ada di situ, dan akhirnya si Niko nelpon ke si Ray kalau si Johnny itu gak ada, yang ada justru malah temannya yang lain. Lagi-lagi geng motor The Lost MC termasuk si Johnny tidak mengetahui siapa yang membunuh si Jim, dan akhirnya di situ Johnny ingin membunuh si Ray Boccino. Namun Thomas Stubbs melarang Johnny untuk membunuh Ray karena nantinya, kata si Thomas, si Ray Boccino itu bakalan dipenjara atau mungkin mati. Karena pada saat itu juga keluarga Pegorino itu lagi diincar polisi. Mampus tuh si Ray, bisa aja dia itu mati ataupun dipenjara. Dan pada akhirnya si Ray itu mati dibunuh oleh si Niko Bellic, yang dimana Niko Bellic juga kan bekerja untuk mafia Pegorino, dan ketua mafia Pegorino tahu kalau si Ray itu adalah pengkhianat. Dan ketua dari mafia Pegorino akhirnya memerintahkan Niko untuk membunuh si Ray Boccino, dan akhirnya Ray Boccino pun tewas atau mati di tangan si Niko Bellic. Ya udah, akhirnya di situ Thomas Stubbs bilang ke si Johnny kalau si Johnny itu mendingan fokus aja ke kasus hukumnya si Billy Gray, karena Thomas Stubbs bilang ke si Johnny kalau si Billy Gray itu katanya bakalan menyeret Johnny dan kawan-kawan ke kasus hukumnya. Akhirnya di situ para anggota The Lost MC seperti Johnny Klebitz, Terry Torps, Clay Simmons, dan beberapa anggota The Lost MC yang tidak bisa gue sebutkan satu persatu akhirnya menyerang secara membabi buta ke penjara, yang dimana di situ merupakan penjaranya si Billy Gray. Dan akhirnya di situ singkat cerita si Johnny Klebitz berhasil membunuh mantan ketua dari geng Lost MC yang berkhianat itu yang bernama si Billy Gray. Agak-agak dramatis sih momennya. Dan di situ setelah semuanya berakhir, Johnny Klebitz dan para anggota geng The Lost MC memutuskan untuk membakar habis markasnya atau clubhouse-nya. Karena kalau kita lihat clubhouse-nya itu udah hancur lebur karena konflik dengan anggotanya atau komplotannya si Ray Boccino. Dan akhirnya di situ si Ashley juga bilang ke si Johnny kalau dirinya itu bakalan tidak lagi menggunakan narkoba alias bakalan rehab. Dan akhirnya di situ Johnny Klebitz, Terry Torps, Clay Simmons, dan beberapa anggota penting lainnya dari The Lost MC setelah membakar habis markasnya, di situ mereka mendiskusikan bagaimana nasib dari The Lost MC atau masa depannya The Lost MC untuk berikutnya. Dan di situ Terry Torps menyarankan kepada si Johnny
agar pindah ke suatu tempat lain dan pergi dari Liberty City. Dan di situ Territops menyarankan agar pindah ke San Andreas, lebih tepatnya di Blaine County, karena katanya si Territops itu pernah tinggal di sana selama 9 tahun dan lahir di sana. Dan kata Territops, di San Andreas, lebih tepatnya di wilayah pedesaan Blaine County, itu jarang sekali atau tidak pernah ada geng motor. Makanya di situ itu menjadi kesempatan bagi The Lost MC untuk bersaing di sana. Nah, jika kalian ingin mengetahui cerita lanjutan dari The Lost MC ini, kalian bisa tonton alur cerita game GTA 5 yang insya Allah bakalan kita buat setelah alur cerita game GTA Online DLC nanti ya bro. Oke, itulah dia seluruh alur cerita dari game GTA The Lost Endem. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe. Goodbye, dadah.